Amalan apa yang dibaca Zidna sampai dia selamat dari segerombol laki-laki bejat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Zidna baru saja selesai bekerja lembur di kafe tempatnya bekerja paruh waktu. Setelah seharian penuh menghadapi tugas-tugas sekolah yang menumpuk, ditambah pekerjaan yang menguras tenaga di kafe, ia merasa tubuhnya sangat lelah. Namun, meskipun begitu, ada rasa lega yang mengalir begitu selesai pekerjaan. Sekarang, yang dia inginkan hanyalah pulang ke kontrakan, melepaskan lelah, dan bersantai di kamarnya yang sempit. Sudah hampir tengah malam, dan hanya beberapa orang yang terlihat di jalanan. Lampu-lampu jalanan yang temaram memberikan sedikit cahaya, tapi kebanyakan sudut jalan malah diselimuti kegelapan yang pekat. Zidna berjalan menyusuri jalan yang familiar, yang menuju gang kecil di dekat kontrakannya. Meski sudah sering melalui jalan itu, perasaan cemas tetap menyelimuti hati Zidna setiap kali melintasi gang sempit yang sepi itu, terutama malam hari. Ini jalan yang paling dekat, pikirnya, berusaha meyakinkan diri. Bagaimanapun, dia sudah terlalu lelah untuk mencari jalan lain. Dia sudah terbiasa melewati gang itu, walaupun terkadang perasaan takut dan was-was datang begitu saja, terutama ketika harus melewati gang yang gelap dan sepi ini. Zidna mempercepat langkahnya, berusaha mengusir ketakutan yang mulai menjalar di dalam dirinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ujarnya dalam hati. Selama ini, dia selalu berhasil pulang dengan selamat. Hanya saja, malam itu terasa sedikit berbeda. Ada sesuatu yang aneh di udara, seperti ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ia melirik ke sekitar, berharap tidak ada yang mengikutinya. Namun suasana sunyi ini justru membuatnya semakin waspada. Gang yang gelap ini sudah cukup dikenal oleh warga setempat. Namun, kadang, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari bayangan gelap yang ada di ujung gang. Zidna mencoba untuk berpikir positif. Jalan ini lebih dekat, dan dia ingin segera sampai di rumah. Dengan tekad itu, dia melangkah lebih cepat. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti begitu dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika menoleh, Zidna hanya bisa melihat bayangan beberapa laki-laki yang berdiri dengan sikap santai di ujung gang. Mereka terlihat seperti sedang berkumpul, berbicara satu sama lain dengan suara yang tidak terlalu keras. Tapi, entah kenapa, perasaan cemas Zidna semakin mencekam. Jangan sampai ada yang terjadi, bisik Zidna dalam hati, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Saat langkah kaki itu semakin dekat, Zidna merasa tidak tenang. Namun, perasaan takut itu berubah menjadi kebingungan ketika dia mendengar suara langkah kaki lain yang mengikuti langkahnya. Seorang wanita yang tampaknya juga berjalan cepat, tampak tergesa-gesa mengikuti langkah Zidna. Tentu saja, di tengah kesunyian dan kegelapan ini, suasananya semakin mencekam. Zidna mempercepat langkahnya, berusaha menjaga jarak, namun dia merasa seolah ada yang mengikutinya, membuat perasaan cemas semakin mendalam. Setiap langkah yang diambilnya, suara kaki wanita di belakangnya semakin jelas terdengar. Tiba-tiba, terdengar jeritan keras yang menggema di udara malam yang sunyi. Jeritan itu membuat Zidna berhenti sejenak. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah jeritan ketakutan yang begitu jelas, dan Zidna tahu betul bahwa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi di sana. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan segera berlari menuju sumber suara tersebut. Hati kecilnya berkata bahwa dia harus membantu, meski perasaan takut semakin kuat. Sesampainya di tempat kejadian, Zidna melihat wanita yang tadi ada di belakangnya terjatuh di tanah, dikelilingi oleh segerombol laki-laki yang tertawa sinis dan tampak mengancam. Salah satu dari mereka menekan tubuh wanita itu, sementara yang lain hanya tertawa-tawa tanpa rasa kasihan. Mata wanita itu penuh ketakutan,
dan dia terlihat sangat rapuh. Zidna tahu bahwa dia tidak bisa tinggal diam. Dengan napas terengah-engah, dia berteriak dengan suara lantang, "Apa yang kalian lakukan?" Suasana mendadak hening, dan perhatian mereka beralih kepada Zidna yang berdiri tegak di depan wanita itu. Meskipun tubuhnya gemetar, Zidna berusaha terlihat tegar. Dalam hati, ia mengingat satu amalan yang selalu dibacanya setiap kali merasa takut atau cemas, ayat kursi. Zidna percaya bahwa ayat tersebut selalu memberinya perlindungan dari segala bahaya, dan kali ini pun dia yakin bahwa Allah akan melindunginya. Salah satu dari laki-laki itu, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok, menatap Zidna dengan alis terangkat. Ia tampak terkejut melihat seorang pemuda yang berani berteriak dan menantang mereka. Sementara beberapa laki-laki lainnya masih tertawa sinis, pemimpin itu justru terlihat lebih tenang. Zidna tidak mundur, meskipun jantungnya terus berdetak kencang. "Kenapa kalian tidak mengganggu aku tadi?" tanya Zidna, suaranya penuh keyakinan, meski dalam hati dia merasakan ketakutan yang mendalam. Pemimpin kelompok itu memandangi Zidna sejenak, seperti sedang menilai apakah pemuda ini serius atau hanya mencoba-coba. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya menjawab dengan nada datar, "Kami melihat ada dua laki-laki berbadan kekar yang terus menjagamu." Zidna merasa bingung, matanya berkeliling, mencoba memahami apa yang dimaksud dengan dua laki-laki yang dimaksudkan oleh mereka. "Apa maksudmu?" tanya Zidna dengan penuh rasa ingin tahu, tetapi juga kebingungan. Pemimpin itu menjelaskan lebih lanjut, "Kami tahu kamu sering lewat sini, dan kami sering melihatmu. Tapi malam ini, ada dua orang yang terus mengikuti dan menjaga langkahmu. Kami merasa terhalang, jadi kami tidak berani mendekat." Mendengar penuturan itu, Zidna semakin bingung. "Siapa yang mengikuti aku?" pikirnya. Ia tidak melihat siapapun yang mengikutinya. Namun, keyakinan yang sudah lama ia tanamkan dalam hatinya, bahwa Allah akan selalu menjaganya, seolah memberi penjelasan sendiri. Mungkin inilah cara Allah mengirimkan perlindungan padanya. Zidna menatap pemimpin itu dengan penuh rasa syukur. Meskipun tidak ada yang bisa dijelaskan secara logis, ia merasa telah dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Zidna akhirnya mengangguk dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, tapi kalian harus berhenti mengganggu orang lain." Setelah kejadian itu, Zidna merasa kebingungannya semakin mendalam. Dia tidak tahu siapa dua orang yang disebutkan oleh laki-laki itu. Tetapi, yang jelas, keyakinannya pada ayat kursi semakin kuat. Ayat yang selalu ia baca setiap hari, yang selalu memberinya rasa aman, sepertinya telah terbukti menjadi sumber perlindungannya malam itu. Zidna melirik wanita yang baru saja dia tolong. Wanita itu masih terlihat sedikit gemetar, meskipun situasi kini telah membaik. Zidna mengulurkan tangan dan berkata, "Ayo, aku antar pulang." Wanita itu menatap Zidna dengan penuh terima kasih, meskipun matanya masih terlihat penuh kecemasan. Mereka berjalan bersama, dan di sepanjang jalan, wanita itu mulai bercerita tentang kehidupannya. Ternyata, dia sudah sering melewati gang tersebut, dan hampir setiap malam, ada saja kelompok laki-laki yang mengganggunya. Namun, malam ini, ada yang berbeda. Ia merasa seolah ada seseorang yang melindunginya, sesuatu yang memberi keberanian untuk berhadapan dengan para pengganggu itu. Zidna hanya mengangguk dan tersenyum. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang mengaturnya, dan ia yakin itu adalah perlindungan Allah yang melalui amalan yang selalu dibacanya setiap hari. Sesampainya di kontrakan, Zidna merasa hati yang penuh dengan rasa syukur. Meski gang yang dilaluinya masih gelap, dan malam itu tetap terasa mencekam, ia tidak lagi merasa takut. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Allah selalu menjaganya, dan amalan yang selalu dibacanya adalah kunci dari perlindungannya. Sebelum tidur, Zidna duduk sejenak di tepi tempat tidurnya. Dalam hati, ia berdoa, mengucapkan rasa terima kasih atas perlindungan yang diberikannya. Ayat kursi, yang selama ini dia baca dengan penuh keyakinan, telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa malam itu. Ya Allah, terima kasih atas perlindungannya,
bisiknya, sambil menatap langit yang terlihat dari jendela. Aku yakin engkau selalu menjaga hamba MU. Dengan perasaan tenang dan penuh syukur, Zidna akhirnya terlelap, yakin bahwa Allah akan selalu melindunginya, tak peduli di mana ia berada. Malam itu, ia tidur dengan damai, dibalut keyakinan bahwa amalan yang terus dia lakukan bukan sekadar lafaz, tapi adalah perlindungan yang nyata dari Allah. Saudaraku, ayat kursi adalah salah satu ayat yang penuh dengan keberkahan dan kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjelaskan dalam Al-Quran bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung dan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan bahwa siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, maka tidak ada yang dapat menghalanginya dari masuk ke surga, kecuali kematian. Begitu besar manfaat yang terkandung dalam ayat ini, salah satunya adalah perlindungan dari gangguan jin, setan, dan segala bentuk keburukan yang dapat mengancam keselamatan kita. Lalu, kapan waktu yang terbaik untuk membaca ayat kursi? Yang pertama setelah sholat wajib. Segera setelah menyelesaikan sholat wajib, bacalah ayat kursi. Hal ini akan menjadi perisai yang melindungi kita dari godaan dan gangguan setan yang ingin menggoyahkan hati kita. Dengan membaca ayat kursi, kita meminta perlindungan Allah dari segala kejahatan yang bisa terjadi pada kita sepanjang hari. Yang kedua, sebelum tidur. Salah satu waktu yang paling dianjurkan adalah sebelum tidur. Ayat kursi akan menjadi pelindung yang kuat dari gangguan makhluk halus dan setan sepanjang malam. Saat kita tidur, tubuh kita dalam keadaan lemah dan tidak bisa menjaga diri sendiri, maka perlindungan dari Allah adalah yang terbaik. Bacalah ayat kursi sebelum tidur agar tidur kita terlindungi dengan aman dan nyaman. Yang ketiga, dalam keadaan kesulitan. Ketika menghadapi ujian atau kesulitan hidup, bacalah ayat kursi dengan penuh keyakinan. Allah akan memberikan perlindungan dan membantu kita keluar dari kesulitan tersebut. Ayat kursi adalah doa yang dapat menenangkan hati dan pikiran kita, serta memberikan ketenangan di tengah kesulitan. Yang keempat, saat cemas atau gelisah. Jika hati kita gelisah, cemas, atau khawatir tentang masa depan, bacalah ayat kursi. Allah akan memberikan kedamaian dan ketenangan. Ayat kursi mampu menghilangkan kecemasan dan rasa takut, serta memperkuat iman kita di hadapan segala tantangan. Saudaraku, marilah kita amalkan ayat kursi setiap hari, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala gangguan jin dan setan, serta memberikan ketenangan dalam hidup kita. Semoga dengan amalan ini, kita semakin dekat dengan Allah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan amalan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.